Selamat datang lagi di channelan. Jadi video kita kali ini, kenapa aku hari ini kayak bingung gitu ya. Tadi nge-lag sebentar ya guys ya, karena aku beli ini guys. Ini dia, namanya adalah sampah masyarakat. Kenapa dimakan sampah masyarakat ini? Karena jujur guys, banyak banget yang request sama aku guys. Bang, coba bang sampah masyarakat di daerah rumah lu bang, apakah itu bakal enak atau enggak ya? Ini karena requestnya masuk di Instagramku berulang-ulang gitu guys ya. Jadi aku pikir-pikir, kenapa nggak aku beli aja jadikan sampahnya. Jadilah sampah yang memang notabene tetap akan menjadi sampah, tapi panas guys, meleleh sampai ke bawah, meleleh sampai ke ujung bumi. Jadi solusinya adalah belepetan ini. Cabenya mana nih? Kita mencari cabenya. Kasih banyak lu. Itu min-minan, tapi gue juga nggak boleh makan banyak cabai sih. Akhir-akhir ini gue lagi batuk banget, parah. Nggak bisa sembuh ini udah hampir 3 minggu lebih, 1 bulan ya. OTW one month one skill cuy. Gila sih asli. Bisa begitu ya? Nggak apa guys. Mau batuk mau enggak, yang penting ngonten tetap jalan tiap hari. Ambil bener guys, aku saya jalan nih, belepetan bener-bener guys. Sekarang ngasih dia tuh, yes, parah sekali. Sampai ngompol apa ya, biasa itu bos. Waduh, kok berantakan begini. Ini biasa lah yang jual anak muda nih, si bro namanya bro Andy. Si Andy jualan berantakan ya emang. Agak kayak aku juga sih, ngomong apa berantakan aja. Agak berantakan tapi nggak apa-apa guys, lama-lama makin berantakan. Kita lihat masih ada nasi masih ada. Mana ada di sini, paham kah kalian? Mana ada di sini, kata nenek. Gado-gado. Ini mah kue tiaw. Udah keras ini mah dari tadi. Ya udah nggak usah. Mau? Enggak. Udah keras ini. Wetnya cicongpan lah yang. Bu asap nih. Asap mobil apa asap motor ini? Bu asap guys. Fix nih. Nenek itu juga kalau makan ngebul. Tuh lagi makan nenek guys. Lo makan apa udah bukan nenek. Udah kue talam. Kue talam ternyata guys. Kue talam Kau doyan makan nih? nanya doang. Nanya dan memberikan sumbangsi. Itulah kita. Batuk udah aku udah batuk masih aja memberikan arahan dan sumbangsi. Karena memang itu tabiat kali ya, memberikan arahan dan sumbangsi itu adalah sebuah tugas yang dilakukan oleh tim Ice. tim Ice nih bawa lo. Fubuki kayaknya aku mirip banget sih sama si Fubuki guys. Bro Fubuki mantap ya. Udah masuk aja nyelonong ini guys. Ya tidur tuh. Masih bangun aja bilang udah tidur. Udah bangun udah juga. Jangan udah tidur. Udah bangun jadi seperti itu guys ya. Kita tuang dulu guys cabenya guys. Ayo enak sini. Mantap. Pedas nih. Tuang guys, pelan-pelan aja. Adalah sama ini apaan ini? Sebuah meteor garden yang tak terhalaukan nyata ada di depan mata kita. Namun ini semua tidak boleh terlalu lama berada di sini. Kan ini adalah sebuah racun yang membuat batuk kita tidak sembuh-sembuh. Kita udah tahu ya guys ya, apa penyebab dari batuk kita ini sendiri guys. Bang makan cabe kata bapak gue guys. Bang makan apa namanya?
gorengan. Tapi sebenarnya gorengan aku udah nggak pernah lagi sih. Oh guys, mungkin ini mau ditaruh di deket tempat ini aja ya, tempat tikus berlalu lalang, biar tikusnya bisa merasakan sendiri gitu ya, gimana rasanya makan pedes gitu. Ternyata enak gitu kan, nagih gitu. Kaget guys. Dikagetinnya kita sama dia. Dia memang suka begitu ya, kayak main petak umpet gitu guys, bikin merinding aja tiba-tiba. Mendingan tidur dah, mungkin di jam segini masih aja keliaran. Oh yes, sebenarnya sama aja kayak gue makan toge nih, dipilih-pilih begini. Apa bedanya bos? Semua makan ini nggak ada bedanya ya, ini tetap memiliki persamaan, namun mungkin stigmanya aja yang berbeda. Ini kan kue tiaw bos, ini apa sih, masih sama. Emang agak susah ya kalau misalnya kita nggak suka cabai terlalu banyak gitu guys. Tapi ini mau gimana guys ya, tetap merah guys, lihat tuh merah kan, mantap ya. Ini kue tiaw harga 18.000 cuy. Dibilang banyak, mungkin banyak ya, banyak apanya, banyak kenangannya. Iya, banyak kenangannya bos, kerja bagus bos. Nah, lihat guys, ternyata yang bikin banyak bukan cabenya guys, tapi warna hijau ini apa ya, cabai hijau atau apa ya, cabai potong. Belum, yang bikin banyak itu cabai potongnya cuy, kecewa guys. Kalau beli kue tiaw ini tiap kali ya, hampir tiap kali 65%-nya kecewa, hanya 35%-nya kita bangga makan kue tiaw ini. Sebenarnya apakah sebenarnya kita kecewa? Sepenuhnya enggak juga sih, karena kan ada kalanya dia bisa compete, namanya apa ya, bersaing gitu, bersaing dari sisi rasa, keamanan maupun penelitian. Karena dia ini akhir-akhir ini ya, dicerita mas, itu penelitian mulu katanya gitu. Nggak tahu melulunya itu kapan aja, sesuka hati dia atau gimana. Jadi aku sih benar-benar kayak apa ya, kayak lucu gitu guys, makanya nangis lihat tadi kan aku rambutku kayak gini, terus aku pakai semacam baju rompi terus masuk kondangan, mana main masuk nyelonong aja lagi kayak yang punya acara gitu. Jadi kita cuma tamu, cuman disitulah letaknya kita sedih guys. Sedih karena ya tentunya itulah yang harus kita hadapi bersama dalam tempo singkat-singkatnya, dalam masalah sebanyak-banyaknya, ya itulah kue tiaw abok. Kenapa jadi kue tiaw abok? Nah ini bagian dari kehidupan. Kue tiaw abok ini bagian dari kehidupan. Dia menghidupi anaknya, cucunya, mantunya, dianya, ya kan? Karena itulah dia menjual bakmi standar kelas dunia. kelas kue tiaw kelas dunia. Ya ini dia. Ini masih lebih murah sih dibanding kue tiaw sapi itu ya. Malengkong mahal gitu. Itu satu kue tiaw itu 75.000 cuy. Aku dipikir-pikir dengan otak yang bijaksana bijaksini, murah sih. Kalau misalnya buat orang-orang yang susah hidupnya, jam 75.000, 18.000 aja mahal. Itu konsepnya guys ya. Kalau menurut gue sih murah-murah aja sih, cuman dirasanya itu sama aja. Mungkin kelebihannya ada sapinya guys, beberapa potong. Mungkin ya kelebihan ini kue tiaw sapi ya, pasti kan udah tahu lah ini maksudnya mengarah ke siapa. Nggak tahu juga ya, nggak apa-apa sih, nggak ada yang maksa juga kan. Cobain ya guys ya, let's go man. Kalau enak nih kalian harus temenin aku guys makan guys. Enak nih pasti. Lezatnya tak tergambarkan, bener kan? Ditambah sayur caising yang seperti ini ya,
Jadi dulu tuh ceritanya aku pernah fobia sama sayur. Nah, waktu aku fobia sama sayur, aku nggak pernah berani makan sayur guys. Sampai ketika aku makan sayur dan aku muntah berulang-ulang setelah makan sayur guys. Pas udah besar kayak gini, aku menyadari guys, gimana nggak makan sayur tuh bikin penyakit lebih banyak daripada yang makan sayur cuy. Akhirnya aku makan sayur sampai sekarang masih makan dan udah nggak pernah muntah lagi cuy. Mungkin nggak mau makan sayur karena sayur itu terlalu pahit guys. Zaman dulu tuh makan sayur pahit banget, langsung muntah guys. Siapa yang sama kayak aku guys. Tapi lama kelamaan rasa pahit itu bisa beradaptasi di lidah. Nah inilah yang menyebabkan aku jadi doyan makan sayur cuy. Ya buat kalian semua yang sampai hari ini nggak makan sayur, nggak apa-apa guys, nggak salah juga. Karena temanku di sekolah dulu yang nggak makan sayur tuh 80% guys, 20%-nya makan. Aku masuk di kategori 80%. Ada pelaporannya guys. Di tiap sekolah tuh ada laporan kesehatan siswa, LKS namanya. Bukan lembar kerja siswa ya, bukan, lebih LKS, laporan kesehatan siswa. Jadi misalnya jarang makan sayur tuh pasti kelihatan. Apaan sih? Udah matiin. Udah mati. Udah. Reporting. Jadi bakal kelihatan banget siapa yang doyan makan sayur, siapa yang nggak pernah makan guys. Buatku makan sayur itu bagus sebenarnya. Tapi buat teman-temanku yang nggak doyan tadi 80%, muntah juga sama. Kejadiannya mirip karena rasa pahit itu nggak bisa beradaptasi secara langsung, tapi dia ada beradaptasi dengan keadaan pola pikir manusia. Nah di situ pola pikirku waktu lagi habis dioperasi sama dokter, aku ngerasa harus sakit banget pala, begini terus guys, kemana-mana begini. Kalian masih ingat kejadian 14 tahun yang lalu sebelum aku dibaptis lah ya, sebelum dibaptis. Terus sesudah aku punya kakek meninggal, nah itulah aku dioperasi gitu ya. Di leherku ini ada kelenjar getah bening gitu guys. Dan setelah ada penyakit itu diangkat, nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau nggak diangkat, karena nggak mati juga orang kalau misalnya gitu, kecuali terlalu capek pikiran, hati, perasaan, batin maupun lebih itu utama sih fisik ya. Pokoknya kalau misalnya semua capek, aku kayak ada mesin ngelempar aku yang lagi mengapung, buk, guys. Bisa ya ada pemikiran gitu ya. Nggak tahu kata orang-orang sih itu asam urat ya. Bukan asam urat, bukan. Namanya apa ya kemarin ini? Kesemutan ini. Pokoknya dia penyakitnya lumayan ini ya, kronis gitu waktu itu. Jadi makanya kalau misalnya ditanya sama teman gue ya, emang sebenarnya penyakit itu udah ada dari kapan? Jawabannya sejak zaman purbakala. Zaman purbakala bang. Lu mana aja lu. Sebelum Saka menikah, Saka dan Katara berada di dalam suku keturunan suku air. Maka daripada itu bisa dipastikan Avenged The Legend of Aang berada setelah Oktavi Jaya dilahirkan. Jadi saya lahir dulu, saya gede dulu, saya nonton akhirnya itu Avenged The Legend of Aang. Kayak lagi wawancara diri sendiri aja nih. Enak sih nih.
cuman kurangnya kurang banyak aja guys, daging ayam kurang banyak. Kalau sayur sih standar ya, nggak harus banyak banget, kayak daun bawang gitu nggak terlalu banyak, yang penting di situnya aja guys. Setan bener-bener nih, kalau kata nenekku setan itu bener-bener tuh nyamuk. Kalau misalkan nyamuknya gigitnya bukan di telapak sih nggak apa guys, dia kalau di telapak sakitnya minta ampun, udah digilas-gilas sama lantai juga masih sakit juga guys. Baik sih dia gigit lantai aja nyamuk, namun sayangnya nyamuk itu makannya darah guys, bukan lantai. Lantai kagak ada darahnya, lantai hanya jejak kaki manusianya aja. Ngomong pedes semua, minum kuah aja kali ya. Ini panas sekarang, dia ada semut guys, semut ternyata resisten juga sama panas ya, tuh kelihatan guys, mana sih, nah ini dia nih yang di bawah sini guys, tuh semutnya banget sih, dia bertahan di sini, kerja bagus. Tutorial bernapas, tarik dulu uap dari luar begini guys, terus apa yang kalian lakukan, ngelek bentar lalu buangnya dari mulut guys, jangan dari bawah nggak bener guys, dari bawah mah ini dari mulut masih oke lah. Lalu dari hidung lebih bagus lagi, karena polanya manusia itu bernapas adalah menguapkan oksigen, terus dia buang lewat mulut kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian yang gak kuat bernapas lewat hidung bisa lewat mulut, atau kalian nggak bisa lewat dua-duanya lewat kuping juga bisa bernapas sebenarnya, cuman belum pernah aja ada orang yang bernapas lewat kuping yang ketahuan. Sama ini bisa, bahkan kulit kita ini juga memiliki napas yang maksudnya kulit kita ini memiliki epididymis untuk bernapas gitu cuy, sehingga dia dalam situasi yang panas sekalipun dia akan tetap mengeluarkan energi, yakni pergerakan aktivitas. Jadi kalian semua yang di tempat yang sangat panas sekalipun itu di lumpur lapindo gitu ya, maka kalian akan tetap bisa bernapas walaupun di dalam lumpur tersebut tidak ada kehidupan. Bedanya apa yang membedakan kehidupan tersebut tetap aman terjaga sama kehidupan yang dihinggapi lumpur? Bedanya hanya dia akan ditarik dan ditarik guys. Ditarik untuk apa? Tarik untuk kelelahan, bukan kelelawar, kelelahan nih. Tarik, dia akan ditarik sampai ke dasarnya lumpur lapindo ini berada, dan disitulah letak manusia mengalami kehilangan nyawanya. Sayang banget ya. Ini channel apa sih tiba-tiba ngomongin tentang tadi lagi makan cara bernapas kue tiaw tuh. Ini juga kalah lumpur lapindo bang. Emang udah pernah bang ke lumpur lapindo? Ya sebenarnya sih belum ya guys ya. Aku tanya udah pernah ya, belum pernah, tapi aku pengen ke sana juga, penasaran. Terakhir ngebahas tentang ngantuk, bisikan aja bisikan ya, kenapa manusia itu butuh ngantuk? Karena gini guys, 100% manusia yang ada di muka bumi ini pasti dia akan capek. Nah di saat dia capek, boring gitu, bosen gitu dengan apa yang dibawa, dia akan ngantuk guys. Sama kayak timku waktu kemarin lagi meeting, tiba-tiba wah dengeran gitu guys, jadi kayak mau apa aja gitu.
Apa yang kita tahu? Tentunya mereka muap karena mengantuk. Yang dibawain itu temanya tentang apa? Berat loh. Kemarin itu tentang pasal-pasal ekspor. Itu berat banget sih. Jujur aku sendiri kalau aku yang ngebawain sendirian gitu, tidur udah. Yang ngebawain aja tidur. Gimana penontonnya nih bos? Enggak. Sebenarnya pasal-pasal kayak gitu bisa sih kita taklukin, dan kita bahkan mungkin bisa bawa ini tuh jadi lebih punya apa ya, effort yang punya kemenangan di balik sebuah kehancuran jual. Cuman kembali lagi, walaupun begitu, entah mau siapapun yang bawain, tentunya mereka punya cara khas tersendiri untuk nyampe di sono. Kenapa bolong begini, kurang makan kayaknya guys. Aku juga masih dilema sih, mau mandi apa enggak, ini jam 2 pagi soalnya guys. Terus aku hantem lagi mandi ini pasti nggak apa-apa sih, pasti nggak apa-apa. Mungkin kita harus positif. Lo ingin tiap hari itu mengajarkan orang tentang positif dan positif, ujung-ujungnya negatif tiba-tiba bos. Gimana nih ceritanya? Begitu kok begitu, bukan begitu kok begitu. Pedes. Siapa dari kalian yang doyan banget makan pedes guys? Nggak kuat aku sama lama. Saya nggak sepedes ini cuy, ini dia. Keluar lagi tuh cabai dari mulut. Informasi aja guys ya, soalnya dia bikin kue tiaw di sini guys, yang sempiring gini doang itu cuman 40 gram sampai 50 gram aja, makanya sekilo bisa jadi 20 bungkus cuy, bahkan bisa kurang dari itu karena kue tiaw itu sifatnya berat dan mengembang. Waktu si om bilang sekilo isinya cuma 2, aku
aku paling nggak percaya tuh mulut kayak gitu guys. Sebelum lu ngomong begitu gue udah tahu penelitiannya cuy, makanya waktu aku beli cuman yang aku mau tahu tuh rasanya gimana, terus bikin aku jadi beli lagi dan beli lagi. Walaupun keseimbangan isinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang harganya 1, berapa US dollar nih total, tapi secara bisnis menang lah rasanya cuy. Itu dulu aja, karena bayangin di luar negeri orang bikin semangkok begini harganya $4 cuy, $4, bahkan ada yang jual sampai $19. Kenapa dia nggak mau naikin sampai segitu? Masalahnya cuma dua. Yang pertama, ada gak yang mau beli kalau harganya naik? Yang kedua, yakin di pinggir jalan jual segitu? Orang kan akan bilang, ih gila pinggir jalan aja mahal amat gitu ya. Jadi ada dua pertimbangan. Makanya kenapa si omnya gak berani naikin sampai sejauh itu cuy. Kalau aku jadi omnya mungkin aku jual setengah harga malah. agak beda ya, agak beda. Malah ibaratnya kayak pakanan ternak aja yang bisa 20 bungkus tadi itu aku jual cuma $1 doang, nggak nyampe $2, cuma 1,12, 1,4, 1,16 gitu doang guys, nggak naik sampai $2 lebih, nggak bisa, karena kita mempertimbangkan kebutuhan dan juga keinginan pasar inginnya seperti apa, kebutuhannya seberapa besar, jadi situ cuy. Dan ditambah lagi produk kita kan grosir ya, tentunya ada beberapa pertimbangan lain. Ke si Denny kemarin di chat kan, mohon maaf pak, saya kayaknya belum coba. Mohon maaf ya, sudah ngomong gitu saya juga sudah memusnahkan obrolan ke anda terkait dengan follow up-nya. Jadi lebih baik anda cari orang lain ya, cari orang lain aja ya, selama anda akan diketemuin sama orang lain, anda cuma punya modal anda apa ya, ada uang 500 juta 5 miliar kagak punya, duitnya dari mana pak ya? Kalau nggak punya modalnya udahlah, ngapain juga percaya dengan kosmos plat yang dia ceritain, nggak ada gunanya, itu cuma halusinasi aja bro. Di sini aku bersikap netral tentunya, karena aku lihat itu temanku sendiri mulutnya itu loh, pak bagaimana emang, saya mau coba dong, nyoba apa jadi bebek. Jadi jarang jadi angsal deh, bisa aja deh kalau bicara suka bener. Udah agak anget ya, tapi panas banget loh asli. Waktu panas banget makan ginian kayak enak, maksudnya di lidah tuh kayak melepuh gitu. Nanti ujung-ujungnya dia melekat sebuah tanda kehidupan. Tanda kehidupan nih guys, nanya ya, jejak yang telah terukir kembali sebagai kenangan yang terindah. Wah, anget banget ya. Kemarin kuahnya mah gak ada rasa guys, sampai bingung guys, ini kuah apa air putih yang dikasih bawang kan. Jadi gini, kenapa hampir seluruh kuah itu selalu ada bawangnya cuy? Jawabannya cuma simple, karena dengan adanya bawang itu ada rasa pedas guys, yang ditambah lagi garam jadi ada rasa asin, sehingga waktu dicampur dengan kehangatan jadi deh kayak kamu, asin, asam, manis, lengkap kali hidup dengan adanya asin, asam, manis. Ya mungkin ada lengkapnya ada enggaknya juga sih. Kalau lengkapnya adalah ada temen yang jadi bahan curhatan, tapi kalau misalnya nggak lengkapnya ada di mana? Nggak lengkapnya ada di saat kamu menjauh dari aku. Bisa aja lu bang, kayak kentut juga ya kalau ngomong.
ngantuk aku guys, barusan udah jam 2 pagi soalnya. Dan di jam segini aku mau terus olahraga lagi untuk membentuk massa otot yang masih kurus dan ringan ini guys. Even badanku nanti gemuk gitu ya, terus gede gitu badannya, aku bakal tetap olahraga karena olahraga itu melancarkan persendianku yang suka macet guys. Mungkin kesemutan bakal tetap ada karena waktu kita menekan sesuatu di badan kita ke sebuah benda atau permukaan, maka dia akan menyulitkan aliran darah untuk berjalan cuy. Maka dibutuhkan sebuah efek bergerak dalam artian kita melatih untuk kecepatan, ketelitian, rangkaian, kemudahan. Rangkaian kemudahan ya kalau lari sih, rangkaian kemudahan itu kan tercipta rangkaian, dirangkai, lari, larinya udah maju mundur lagi. Siapa dari kalian yang pernah larinya mundur guys selama di 3 kali dulu dah? Bisa kalian pernah, coba kalian komen di bawah, apakah kalian pernah nabrak sama orang yang ada di belakang kalian? Kalau misalnya pernah, berarti kalian adalah orang yang terlalu sibuk untuk fokus sehingga kalian menabrak dulu baru belajar konsepnya cuy. Tapi kalau misalnya kalian gak nabrak, berarti kalian adalah orang yang 100% perfeksionis. Karena aku sendiri ngalamin guys, gak nabrak sih, cuman pelan. Udah hampir nabrak, cuman ngerem. Nah itu yang disebut dengan kalian bisa perfeksionis dengan bidang kalian cuy. Sesimpel itu ternyata ya, karakternya. Mantap, rasanya nih asin. Oh ada tusuk giginya, biasanya ada loh di korupsi ini. Atom, ini Atom ini produk dari mana ya? Bambu chopstick. Ada ini, oh ini tuh kan guys, gambarnya aja lihat, free katanya guys, bukan freak, freak mah aneh, free katanya, free dari kayak tusuk gigi gitu guys. Nggak ada tapi dari mana sih? Dari sononya. Bambu chopstick best quality, udah itu doang. Cap atau bener guys, atau bukan atu kokom. Nggak bisa ketinggalan di dalam guys. Sampah, bener-bener sampah masyarakat. Nggak ada guys, malu kita juga mau ngomongin deh. Bener-bener masih ada dikit lagi guys tuh, udah kenyang perut guys, tadi habis ngikutin acara gitu kan ya, makan lagi di situ. Biasa lah ya, orang Indonesia tuh kalau makan piring udah langsung dipegang gitu kan, udah pasti nih sendok juga ikutan diambil, terakhir cicipin dulu, enak, nambah lagi gimana ya kan, gimana nih ngambil tambahannya. Oh nggak tahu nih si Aisyah apakah dia benar-benar dia fallback atau enggak. Kalau dia nggak fallback ya kita unfollow aja ya, simple kan. Tadi ceritanya lucu juga ya, Mbak ini saya mau minum gelas sama air putih hangat, ada di sini? Baik kak, saya mau ambil dulu. Datang nih ke dalam, nyari kemana ini manusia yang ganteng satu ini, cari-cari, ternyata nggak ketemu. Belakangan saya panggil dari belakang, saya ketok, ada di sini. Ada di sini nih, ya kan, ada di samping. Nggak sini kak katanya, sini 2 wes. Aku jalan lagi, terus belakangan nenekku bilang habis lagi nih airnya. Minta lagi ke orang yang sama,
sebenarnya aku udah nyoba minta ke beberapa orang, cuman dia doang nih yang baik sama kita tadi guys. Nah sisanya ya tentunya bodoh-bodoh amat gitu. Nah karena dia baik hati, ya udah aku bilang nanti aku follow deh Instagramnya. Baik kan, feedback ini nggak tahu aku juga nggak tahu apakah dia akan follow kita atau enggak guys. Kalaupun enggak ya follow aja lah ya, kan tujuannya kan pengen temenan doang. Gimana tahu kalau misalnya bisa berteman bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Karena yang baru ada si Sasa apa siapa ya, lupa guys, Sasa maksudnya atau Caca gitu, sama di hotel yang sama, cuman bedanya dia cuek. Udah gitu aku tiba-tiba di hidden dari story dia gara-gara aku ikut dengerin dia punya live streaming, dan aku komen apa ya waktu itu, lupa sih guys. Nah setelah aku komen tiba-tiba di hidden, terus dia live streaming nggak pernah lagi manggil-manggil aku guys, kampret emang. Padahal maksudnya di live streaming pun juga nggak kita suruh apa-apaan cuma nonton aja terus kita komen aja, wih mantul ya kan. Terus kita bilang apa ya, airnya takut tumpah ya kan, dia kan cuma digituin doang, bukan kita takut-takutin. Bukan kita bilang di balik air tersebut ada cinta yang mengalir yang mungkin bos ngomongin gitu ya. Jadi udah biarin aja lah, nggak jelas juga kan, atau aku yang nggak jelas, nggak tahu juga guys. Memang manusia begitu ya, nggak jelas siapa kali, kita menjelaskan aja kali. Mana ya, balik lagi kan, nggak semua orang jelas hidupnya, ada aja yang nggak jelas. Lanjut gini guys. Udah mau ngantuk aku sebenarnya, cuman karena berhubung makan belum habis aku belum bisa mengakhiri videonya guys. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, bang lu kalau bikin video kenapa sampai capek banget, lu tetap bikin. Karena aku mengawali karir di pembuatan video itu dari benar-benar kayak nggak tahu nih mau bikin video apa, cuman kecemasannya waktu itu ya vlog aja ya, vlog aja gitu, ngevlog nih maksudnya dari aktivitas yang nggak penting ini, nggak jelas ini, aktivitas sampah begini, kita coba gitu ya, bikin videonya. Ternyata emang gak laku dan pas udah gak laku ya kita tetap jalanin. Setelah udah mulai agak laku, balik lagi gak laku lagi. Memang apa ya, minat orang menonton kita itu dia lihat apakah ini kebaikan, unsurnya apa gitu kan. Dan saya nonton ini nggak ada unsurnya gitu kan, atau mungkin belajar bahasa Indonesia ya kan. Belajar bahasa Indonesia ini penting juga nih bos, soalnya aku juga dulu waktu lagi masih kecil banget, aku nggak bisa ngomong kan, nggak bisa bicara. Setelah aku diajarin bicara, bisa lah bahasa Indonesia, akhirnya gampang untuk mempelajari artikulasi dalam bahasa itu sendiri. Denyut nadinya tuh udah bahasa Indonesia, sehingga waktu aku disuruh pidato gitu ya dengan bahasa asing, itu butuh adaptasi tambahan, dimana umurku udah makin tambah, makin sulit untuk beradaptasi ke bahasa tersebut. Nah kalau misalnya kita tahu makin sulitnya kita, sulit banget lagi, nah, berarti kita harus ngapain? Nyalain mesin, namanya nyalain mesin dalam gerakan berinovasi tentang pemikiran ya. Sebenarnya tentang pikiran, soalnya gimana ya, lu inovasi nggak pernah, berak nggak pernah, sakit perut nggak pernah, jadi lu yang pernah apa? Tidur bang, tidur doang bisanya bang, kerja lu bagus sekali ya. Jadi itu sangat disayangkan, itu nggak bisa apa-apa jadinya guys. Sedangkan tahu sendiri makna dari kehidupan itu sendiri adalah
memperkaya orang-orang sekitar. Jadi jangan Anda yang diperkaya dari orang-orang sekitar. Berarti kalau orang sekitar mau jadi kaya, dia harus ngapain? Ya tadi, melaksanakan penelaahan tentang bahasa yang susah tadi itu. Makanya kalau misalnya ditanya, bang bisa gak sekarang pidato? Bisa lah. Mau berapa menit, berapa jam. Selama lama makin lama gitu ya, selama lama makin lama makin bagus sebenarnya, karena tarifnya makin mahal. Makin cepet makin dan nilainya sih, itu tergantung juga bobot apa yang dibawain. Misalnya bobotnya cuma lale nggak dapat apa-apa ya, ini cuma ketawa-ketawa aja gitu, dapat senang aja udah. Tapi seperti kata Omik ya, tentunya yang paling dasar di sini adalah ramah tamah. Senyum itu ramah tamah, senyum, ketawa, ramah tamah, bukan lama kelamaan jadi bosan. Bukan itu bang. Oke, jadi berhubung bateraiku baru aja penuh, jadi aku mau nonton video dulu di sini. Video apa yang kita mau tonton? Tunggu sesaat lagi. Kerja bagus. Ya mungkin demi ilmu aja guys. Kalian wajib Hidup tahu. itu memang ada yang pasti. Seringkali kita ngerasa kita ini lagi ada di persimpangan. Keputusan apa yang harus kita ambil supaya kita ini bisa sesuai dengan goalsnya kita ke depannya. Biasanya kita ini selalu akan ada penyesalan-penyesalan di ke belakang kemarin. Kenapa ya dulu waktu aku masih muda, aku gak coba untuk belajar hal ini? Kenapa? Nah ini aku pernah ngalamin guys. Kenapa waktu dulu waktu umur aku 18 ke 20 itu aku gak coba untuk networking ke orang-orang yang berduit gitu ya. Kenapa? Ya, jawabannya simpel sih. Karena dulu takut kali kak guys. Takut banget maksudnya. Kalau misalnya nanya-nanya gini gimana ya jawabnya? Ya aku takutnya di situ. Belakangan aku mikir lagi. Ya namanya hidup harus coba. Orang nanya ya harus dijawab. Bilang aja memang belum bisa gitu, belum ada uangnya ke sana. Ya kalau kedepannya udah ada, saya akan share bagaimana keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya adalah bumi itu bulat itu matahari, yang gitulah konsepnya. Lanjut. Kenapa ya dulu aku nggak pernah ikut komunitas ini supaya aku bisa jadi jauh lebih berkembang. Hal-hal penyesalan itu memang kita nggak akan pernah bisa rubah. Yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan hal yang salah lagi ke depannya. Ada 6 ilmu yang menurutku sangat penting dan ini bakal menjadikan kalian jauh lebih sukses kalau kalian tahu di usia 20 tahun dan kalian kuasain ilmunya itu. Kalian kuasain ilmunya itu. Paham gak kalian? Sampai sekarang masih belum paham loh. Nah, poin yang pertama itu adalah jualan. Jualan ini adalah jantung dari perusahaan itu sendiri. Setiap kali kalian itu tidak tahu cara nge-branding, setiap kali kalian nggak tahu cara produksi gimana, nggak tahu caranya kalian itu nyetok barang seperti apa, hire orang seperti apa, yang paling penting dan harus kalian kuasain itu adalah jualan itu sendiri. Jualan ini akan meliputi dari banyak hal. Jualan secara online dan jualan secara offline. Jualan secara online artinya kalian harus tahu cara membuat konten yang benar seperti apa. Dan kalian harus memahami medium-mediumnya apa aja. Karena treatment dari setiap medium itu berbeda-beda. Kalian jualan di YouTube itu akan beda, jualan di TikTok akan beda, jualan di Instagram itu juga akan beda. Nah, di situ kalian juga akan belajar cara mengoptimalkannya. Bukan hanya sekedar konten, tapi juga cara menembak target audiens secara ads yang benar itu seperti apa. Cara kalian membaca data-data audiens yang sudah kalian collecting. Apa sih sebenarnya yang mau orang-orang itu inginkan? Bagaimana cara mengambil angle yang bagus? Bagaimana cara videografi yang bagus? Fotografi yang bagus? Semua ini harus kalian pelajari. Memang pasti akan ada banyak hal yang kalian tidak ngerti, kalian tidak notice, tapi gak masalah. Kalian tahu aja dasarnya, cara untuk winningnya, konsep dari pikirannya itu gimana cara win the competitionnya, itu aja udah cukup. Nextnya, kalian ketika sudah bisa menguasai itu, pelan-pelan kalian autodidak akan belajar lebih bagus lagi untuk membuat
berbuat sesuatu. Dan kemudian ada juga jualan secara offline. Jualan secara offline bukan hanya tentang kita itu meyakinkan seseorang. Ada banyak hal yang harus kalian pelajari. Dari cara kalian berpakaian, cara kalian itu ngomong, cara kalian body language yang benar, cara kalian memberikan intonasi dalam setiap kali berbicara. Itu sangat penting. Karena ketika kita dealing dengan people, itu akan kerasa bedanya. Bagaimana kalian tuh bersikap, manners kalian bagus, knowledge kalian banyak. Ini akan dilihat oleh customer kalian. Kalian bisa jualan juga produk kalian untuk mendapatkan barang-barang yang lebih murah. Dengan kalian pede, kalian yakin ini bisa jadi besar, nggak sedikit loh orang-orang yang bakal bilang, oke, aku kasih kamu harga murah banget. Karena aku yakin perusahaan kamu tuh bakal gede. Karena aku melihat dari foundernya ini seperti apa. Nah, ini nggak jarang sebenarnya terjadi. Dan ini akan menjadi unfair advantage ketika kalian itu punya semuanya dalam diri kalian sendiri. Dan setelah kalian ini berhasil jualan, uang kalian sudah bisa masuk ke dalam perusahaan. Poin yang nomor 2, yang paling penting, itu adalah keuangan. Kalau bisa balik ke zaman dulu, aku akan belajar keuangan jauh lebih dalam itu pertama kali sebelum aku memulai bisnis. Tapi kebanyakan orang-orang zaman sekarang yang penting adalah jualan dulu. Tapi nggak pernah tahu sebenarnya uangnya mereka itu yang didapat sebenarnya seberapa banyak. Omsetnya mereka itu tahu, tapi profitnya mereka itu kadang-kadang masih ngawang-ngawang. Ya atau enggak? Aku pengen kalian jawab jujur. Apakah kalian masih ada di posisi seperti itu? Kalian bisa ngobrol di kolom komen kalau kalian itu masih di posisi itu. Keuangan ini tuh sangat penting karena ini jantung dari perusahaan untuk menentukan keputusan kalian ke depannya. Keuangan itu sebenarnya seperti kita lagi check up ke dokter. Kadang kita merasa tubuh kita tuh sehat banget, kita selalu bisa beraktivitas dengan maksimal, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya ada nggak sih masalah atau penyakit lainnya atau mungkin kebocoran-kebocoran lainnya. Nah, di sini tugas keuangan itu adalah bisa membaca bahwa kalian itu sehat atau tidak. Walaupun sebenarnya di luar kelihatan omsetnya gede, sehat banget, belum tentu loh kalian punya profit itu gede. Kalian bisa ngerasa, wah, omset yang masuk banyak, tapi kok setiap bulan uangku tuh berkurang sangat banyak. Nah, ini harus dicek sama dokter-dokter terdekat. Kalian harus bisa membaca data-datanya supaya kalian mesti datang ke dokter fix, guys. Karena dia bilang juga tadi kan mesti cek ke dokter. Tahu Batuk kalian ini soalnya. lagi sehat atau enggak. Karena keuangan nggak hanya sekedar P&L aja, banyak yang harus diperhatikan, mulai dari cash flow dan juga perpajakan itu sendiri. Nah, kita harus tahu, jangan sampai ketika kita sudah besar baru kita itu sadar bahwa kita ini salah, dan ujung-ujungnya uang kita yang sudah capek-capek kita kumpulkan itu harus kembali lagi ke negara. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus kalian kuasain lebih dulu. Nggak perlu kalian expert banget, yang penting ngerti aja cara berpikirnya. Dasar-dasarnya itu ada. Dan yang ketiga adalah struktur perusahaan dan juga SOP. Mungkin banyak dari kalian yang nggak punya privilege, orang tuanya tuh udah punya perusahaan yang scale up, yang gede banget, yang sudah jadi perusahaan PBK. Jadi semua sistemnya itu udah jelas. Nah, di sini kalau kalian itu masih keluarganya ngawang-ngawang atau mungkin keluarganya itu masih dalam perusahaan kecil, kerja sama orang, kalian nggak bakal bisa dapat knowledge yang seperti ini. Ataupun kalian mungkin terjun ke bisnis tapi belum pernah masuk ke dalam perusahaan besar, pasti akan ngawang-ngawang banget. Sebenarnya struktur perusahaan besar itu seperti apa? Dan ini sebenarnya aku sudah bikin videonya di video yang sebelumnya. Kalian bisa lihat video yang ini. Itu aku memang ngejelasin secara gambaran besar aja, nggak bener-bener bisa detail secara SOP-nya, tapi paling enggak minimal kalian ngerti apa yang harus dibutuhkan untuk bisa menjadi perusahaan yang besar ke depannya. Nah, kemudian yang keempat yang pasti akan aku pelajarin lebih dulu, yaitu adalah rekrutmen. Kalian sadar nggak sih, banyak perusahaan yang sering kali kolaps bukan karena perusahaannya nggak punya produk yang bagus, tapi karena dikelola sama orang-orang yang nggak benar. Nah, gimana caranya kita ini bisa memiliki sistem rekrutmen yang sangat ketat, sangat bagus, sehingga ketika orang ini sudah datang, mereka akan stay dengan lama, mereka akan loyal dengan kita, dan mereka itu bisa menjadi aset yang berharga buat kita di masa depan. Rekrutmen ini menurutku sangat penting. Kita harus tahu dulu gimana kita ini bisa menganalisa karakter mereka lewat beberapa tes personality. Biasanya aku pakai itu di 16 personalities. Nah, di situ aku udah tahu nih, ketika mereka ngisi ini tanpa mereka ini ngobrol sama aku udah tahu mereka ini cocoknya ditempatkan di posisi yang mana. Jangan sampai kita ini menempatkan orang
salah gitu. Karena orang-orang tipe S itu adalah orang yang bekerja melalui data, orang yang kerja dengan teratur. Mereka nggak akan suka kalau misalkan dijadikan sebagai content creator yang mungkin punya ide itu macam-macam. Itu pasti harus orang N. Nah ini kita nggak bakal jabarin detailnya 16 personalities-nya ini seperti apa. Yang penting kalian itu menguasai aja. Dan kemudian setelah kalian tahu semuanya, kalian bisa jualan, kalian bisa tentang keuangan, kalian tahu cara bikin SOP yang benar, struktur perusahaan yang benar, dan rekrutmen udah jelas benar-benar kuat. Yang paling penting adalah productivity. Kalian tidak akan pernah bisa bekerja maksimal kalau kalian nggak ngerti cara memaksimalkannya itu seperti apa. Ya sama seperti aku dulu, aku ini ngerasa aku tuh harus bekerja 24 jam. Tapi semenjak aku ketemu dengan banyak orang-orang yang hebat, konglomerat yang hebat, mereka itu ada satu persamaan. Mereka tidak sibuk-sibuk banget. Yes, mereka itu kerja di jam kerja, tapi setelah itu mereka biasanya bisa menikmati hidupnya. Nah, mulai dari situ aku mencari cara. Kayaknya ada yang salah sebenarnya dari aku. Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Oh, ternyata tugas mereka sebagai CEO atau mungkin sebagai owner, mereka harus bisa rekrutmen orang-orang yang hebat. Mereka harus tahu mereka punya planning itu seperti apa. Dan mereka itu planningnya sudah di awal depan. Bukan planningnya itu dilakukan setiap hari, beda-beda terus. Nah ini yang menjadi pembedanya. Orang semakin besar, mereka berpikir semakin jauh. Dan orang yang masih levelnya kecil sama seperti saya juga, ya kita biasanya mikirnya tuh day to day, day to day, day to day. Nah di sini saya sudah mulai berubah cara pemahamannya. Saya belajar untuk bisa jadi jauh lebih produktivitas lagi. Dan ini aku terapin juga kepada timku supaya mereka sama-sama bisa produktif seperti aku. Yang penting adalah belajar ngerti gimana cara bikin to-do list yang benar. Gimana caranya bikin planning 3 bulan ke depan. Bikin planning 1 tahun ke depan mau jadi seperti apa. Itu yang harus dilakukan kita sebagai pemimpin dari perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam, saya pasti akan belajar tentang investment. Di sini, ketika kita sudah punya semuanya, kita sudah belajar semuanya, ada satu hal yang pasti untuk kita pelajari, yaitu adalah berinvestasi. Karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman, ketika kita perusahaan sudah semakin scale up, pasti akan ada di titik tertentu, teman-teman itu ngerasa uangnya ini nggak bisa diputar di bisnis ini lagi. Karena apa? Karena sudah terlalu mentok, dan ataupun ketika teman-teman mau tambah lagi, itu teman-teman akan benar-benar pusing banget. Limitnya teman-teman udah nggak bisa kekontrol untuk kayak gini. Mereka akan cari tempat atau wadah untuk mempertahankan dan memperkaya dirinya lewat investment. Teman-teman bisa kok cari alternatif beberapa investment ya. Mungkin teman-teman mau belajar saham itu juga boleh, ke kripto juga boleh, ataupun mungkin di real estate seperti tempatku ini. Semuanya itu kalian pelajarin satu-satu. Akan ada beberapa orang yang mungkin itu nyamannya di saham, atau ada yang mungkin mereka nyamannya mungkin di kripto, karena mungkin mereka lebih senang dengan uang yang lebih cepat untuk dapatnya, dengan high risk yang lebih cepat. Porto setiap orang itu akan berbeda-beda. Biasanya semakin kecil pendapatannya, Udah, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Karena berhubung udah habis guys. Wow. Pedas juga. Emang kecil kehidupan. Asus next video kita mau olahraga guys di sini untuk menyemangati hari esok yang lebih penuh dengan harapan cuy.